Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang bacaan-bacaan worib atau muskilat yang berada di dalam Al-Quran sebagai tugas dari mata kuliah praktik qiraah. Ya, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai bacaan saktah. Ya, saktah artinya berhenti sejenak sekedar satu alif dan tidak boleh bernafas. Di dalam Al-Quran ini ada 4 ayat yang cara bacanya yaitu harus berhenti sejenak sekedar satu alif dan tidak boleh bernafas. Yang pertama yaitu terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1 dan 2 juz 15 yang berbunyi iwaja qayyima. Saya ulangi sekali lagi. Iwaja qayyima. Terus yang kedua yaitu terdapat di surat ke-36 Yasin ayat 52 juz 23 yang berbunyi mim marqadina hadza. Saya ulangi sekali lagi. Mim marqadina hadza. Yang ketiga yaitu terdapat di surat ke-75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 yang berbunyi wa qilaman raq wa qilaman raq. Dan yang terakhir yaitu terdapat di surat ke-83 yaitu At-Tadfif ayat 14 juz 30 yang berbunyi kallabal rona kallabal rona. Selanjutnya yaitu bacaan imalah. Imalah artinya yaitu memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Ya. Di Al-Quran ini hanya ada satu yaitu terdapat di surat ke-11 Hud ayat 41 juz 12 yaitu pada lafal majreha. Tulisannya majoroha tapi bacanya re ya, majreha. Selanjutnya yaitu bacaan nakal. Bacaan nakal yaitu tulisannya alif yaitu lam alif kasroh dibaca lam kasroh ya. Ini di Al-Qur'an juga hanya ada satu yaitu pada surat 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26 yang berbunyi bi'salismu ya. Di sini tulisannya bi'salismu tapi bacanya bi'salismu ya. Jadi tulisannya alif, lam alif kasroh dibaca lam kasroh. Selanjutnya yaitu ibdal. Ibdal ini di sini yaitu terdapat di surat ke-46 surat Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Contohnya yaitu pada lafaz atau kalimat fis samawat ituni ya. Itu jika dibaca waqaf. Tetapi kalau dibaca wasol fis samawati tuni ya. Jika dibaca waqaf fis samawat ituni. Jika dibaca wasol fis samawati tuni. Terus lagi yaitu ini tulisan shad di atasnya ada sin kecil yaitu cara bacanya di sini ada yang harus dibaca sin, harus dibaca shad dan boleh sin dan boleh shad. Ada 3 cara bacanya. Yang pertama yaitu pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 245 juz 2. Pada lafal wayabsutu. Di sini tulisannya wayabsutu, tetapi harus bacanya menggunakan sin. Wayabsutu. Ya. Yang kedua, tulisannya shad harus dibaca sin, yaitu terdapat di surat ke-7 Al-A'raf, ayat 69 juz 8. Tulisannya basṭah. Cara bacanya pakai sin. Basṭah ya. Terus yang kedua
boleh dibaca shad dan boleh dibaca sin. Ini terdapat di surat ke-52 At-Tur ayat 37 juz 27 yang berbunyi amhumul musaytirun, boleh dibaca amhumul musaytirun, jadi boleh shad dan boleh sin. Dan yang terakhir yaitu tulisannya shad tetapi harus dibaca shad ya, meskipun di atasnya ada huruf sin kecil, yaitu terdapat di surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30, yaitu bimu syaidirin ya, cara bacanya bimu syaidirin pakai shad bukan pakai sin. Selanjutnya yaitu bacaan ismam. Bacaan ismam ini adalah bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah ya. Di Al-Qur'an ini hanya ada satu, terdapat di surat ke-12 Yusuf ayat 11 juz 12 yang berbunyi la ta'manna ya. La ta'manna ya, cara bacaan seperti itu. Jadi ada mencucu di tengah-tengah dengan sebagai isyarat bunyi dhammah. Selanjutnya yaitu bacaan tashil. Bacaan tashil ini artinya meringankan bacaan hamzah yang kedua. Ini terdapat di surat ke-41 ya, yaitu surat Hamim atau As-Sajdah Fussilat ya, ayat 44 juz 24. Bacaannya a'jamiyun. Cara bacanya a'jamiyun ya. Selanjutnya yaitu shilah ya. Shilah ini di Al-Qur'an ini terdapat di surat ke-25 Al-Furqan ayat 69 juz 19, yaitu yang berbunyi fihi muhanan illa ya. Di sini sebelum huruf ha itu ada huruf mati ya, yang biasanya itu haknya dibaca pendek, ini dibaca panjang. Fihi muhanan illa ya. Terus selanjutnya bacaan mad dan qasr. Bacaan mad dan qasr ini pada lafal ana. Tulisan di dalam Al-Qur'an itu ana, nanya ada alifnya itu dibaca pendek meskipun tulisannya panjang ya, ada huruf ada tanda sukun kecil di atasnya, jadi bacanya harus pendek. Ana, kecuali 4 ya, ada anabu, anasiya, anaba dan al-anamila. Jadi semua tulisan ana di Al-Qur'an itu dibaca pendek kecuali 4, ada anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Yang man anaba ini terdapat di surat Ar-Ra'd atau surat ke-13 ayat 27 juz 13. Terus selanjutnya yaitu masih wajib masih tentang mad dan qasr. Di sini dicontohkan pada surat ke-33 Al-Ahzab ayat 66 dan 67 juz 22. Pada lafal ar-rasula wa qalu ya. Di sini jika dibaca waqaf lamnya dibaca panjang. Ar-rasula wa qalu. Tetapi jika dibaca wasal lamnya dibaca pendek. Ar-rasula wa qalu ya. Ada lagi pada surat Al-Ahzab juga ayat 67 dan 68 juz 22, yaitu as-sabila rabbana ya. Jika itu dibaca waqaf lamnya dibaca panjang, as-sabila rabbana. Tapi jika dibaca wasal lamnya dibaca pendek, as-sabila rabbana. Terus lagi masih mad dan qasr ya. Ada ini hukum bacaan lafal qawariro ya,
Jadi hukum bacaan qawariro ini dibagi atas 3 ya. Qawariro ini terdapat di surat Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 sampai 16 juz 29. Yang pertama cara bacanya yaitu akhir ayat 15 jika wakof roknya dibaca panjang. Awal ayat 16 roknya dibaca pendek. Jadi bacanya qawariro min fiddah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 15 dan 16 jika wasol, kedua roknya dibaca pendek. Qawariro min fiddah. Dan bacaan yang ketiga yaitu ayat 15 dan 16 dibaca wasol. Jika terpaksa berhenti di qawariro ayat 16, maka rok yang pertama dibaca pendek dan rok yang kedua dibaca sukun. Yaitu qawariro qawarir, dan diulangi dari qawariro yang kedua, roknya dibaca pendek. Qawariro min fiddah. Ya. Terus bacaan dhammah atau fathah do ya. Di sini di Al-Qur'an pada surat ke-30 yaitu surat Ar-Rum ayat 54 juz 21. Ada lafal du'fan itu boleh dibaca du'fan ya. Jadi boleh dibaca du'fan atau du'fan ya. Jadi sekian dari sini materi yang saya sampaikan tentang sedikit tentang gharib atau muskilat. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.